Halo, apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Lihatlah kedua gambar tersebut. Gambar pertama menunjukkan lingkungan yang sejuk dan asri, sedangkan gambar yang kedua menunjukkan lingkungan yang gersang dan kering. Nah, setelah kita mengamati gambar tadi, jadi kedua lingkungan tersebut dapat berubah kapan saja. Jadi lingkungan dapat berubah kapan saja karena beberapa faktor. Lingkungan yang sejuk dapat menjadi gersang atau kering karena polusi dan kemarau berkepanjangan yang diakibatkan dari pemanasan global. Sedangkan lingkungan gersang dapat berubah menjadi lingkungan yang sejuk atau asri jika dirawat, ditanami tumbuhan, dan menghindari polusi supaya lingkungan menjadi sejuk kembali dan tidak terjadi pemanasan global. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diresap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, jadi tanaman di dalam lingkungan itu sangat penting, apalagi hutan. Jika hutan gundul, pasti akan sulit untuk meresap air dan akan menyebabkan longsor dan juga banjir. Menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangatlah penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan, seperti jangan menebang pohon secara liar, kita harus menanam kembali. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah yang mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air yang menggenangi jalan. Untuk mengurangi perubahan lingkungan yang berdampak buruk untuk manusia, kita dapat melakukan dengan cara yaitu penanaman pohon kembali setelah ditebang, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor supaya dapat mengurangi polusi udara, dan jangan membuang sampah sembarangan ya, supaya tidak terjadi banjir. Jadi lingkungan kita menjadi sehat dan terjaga kelestariannya, sehingga kita dapat hidup tanpa lingkungan yang tercemari. Terima kasih sudah belajar mengenai lingkungan sahabat kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.